Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Sutrisna, kelas 1J, MK Pengantar Pendidikan, NIM 2021-143399. Dosen pengampu Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori-teori pendidikan klasik. Subtema 1. Pendidikan dalam perspektif empiris. Kedua, pendidikan dalam perspektif nativisme. Ketiga, pendidikan dalam perspektif konvergensi. Baik, yang pertama yaitu tentang pendidikan dalam perspektif empiris. Teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, dan sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Aliran-aliran itu pada umumnya mengemukakan tertentu saja, dan dengan demikian suatu aliran dalam pendidikan akan mengajukan gagasan-gagasan untuk mengoptimalkan faktor tersebut untuk mengembangkan manusia. Kedua yaitu tentang pendidikan dalam perspektif nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seseorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dan kedua orang tua. Seorang filsuf Jerman, Schopenhauer 1788-1860 berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah lengkap dengan pembawaan baik maupun buruk. Faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Contohnya adalah jika kedua orang tua anak itu adalah seorang penyanyi, maka anaknya memiliki bakat pembawaan sebagai seorang penyanyi yang presentasinya besar. Faktor kedua yaitu faktor kemampuan anak adalah faktor yang menjadikan seorang anak mempengaruhi potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Contohnya adalah adanya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang mendorong setiap anak untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Faktor ketiga yaitu tentang faktor pertumbuhan anak. Adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak ini normal, maka dia akan bersikap energik, aktif, dan responsif terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika anak itu tidak normal, maka tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dari nativisme di dalam teori ini menurut Leibniz monad, di dalam diri individu manusia terdapat suatu inti pribadi, sedangkan dalam teori Arthur Schopenhauer 1788-1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, sehingga
Dengan teori ini, setiap manusia diharapkan mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi dari dalam diri seseorang, mendorong manusia mengenali bakat dan minat yang dimilikinya. Ketiga, yaitu tentang pendidikan dalam aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern, 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan ke dunia ini sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal. Kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Oleh karena itu, teori William Stern disebut teori konvergensi atau konvergensi, artinya memusat ke satu titik. Jadi menurut teori konvergensi, 1. Pendidikan mungkin dilaksanakan. 2. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah ketiga, pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergen pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi mengenai faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Itu dia bahasan tadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.